kemudian baca Al-Quran, yang biasanya kita kan baca surah Yasin malam nisfu Sya'ban kan. Nah, sering saya tanyakan, intinya baca Al-Quran, bukan hanya Yasin disebutkan, baca Al-Quran. Nah, kemudian katakanlah kita menemukan tradisi baca Yasin 3 kali. Saya mengkhawatirkan sekali baca Yasin 3 kali di celah antara Maghrib Isya itu. Karena waktunya pendek, 1 kali aja baca Yasin sudah hampir masuk Isya. Ini dia kejar celah sebentar, paling setengah jam itu dengan 3 kali baca surah Yasin. Sehingga apa yang jadi korban? Bacaan Al-Qur'annya yang jadi kacau. Yasin wal Qur'an gitu. Udah nggak bener. Akhirnya yang tadinya niatnya mau dapat pahala, sede jari niki. Jadi malam yataghanna bil Qur'an bahwa asimun. Siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an, maksudnya membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sesuai, yang benar dengan hukum-hukumnya, makhrajnya dan sebagainya, asimun, berdosa kita. Yasin wal Qur'anil hakim innaka minal muslimin. Astagfirullah. Doa anta Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Jadi mana gunnahnya dapat, mana dia tempat majaz dapat, semua kena. Kalau ditanya mana lebih baik baca 3 kali dengan bacaan amburadul tajwidnya daripada 1 kali bacaan yang benar, yakin jawab 1 kali dengan jawab bacaan yang benar. Ya, jangan kejar 3 kalinya, lebih kacau gitu kan. Iya, jadi jangan hanya kejar sama kayak orang tarawih. Mana lebih bagus salat tarawih 23 dengan cara kilat khusus meracik kararat daripada 11 tapi mantap, lebih bagus 11. Bahkan biaran 2 rakaat solah daripada likur rakaat sede. 2 rakaat taran. Ngapain dapat 23 rakaat tapi hancur lebur semua bacaannya. Ya, sering saya ibaratkan meratan dengan lelet tambang emas jok sepotong. Uleknya 1 puso jauh rawok niki kan. Karung penuh dia mau 1 puso niki. Rawok jauh ulek niki. Ada dengan api kebagaian niki kan di saring semua. Empuk mau 10 gram berkantongin, dia mau dan segitan. Tapi 10 gram mau niki. Mas nyelen daripada 1 puso rawok jauh ulit daripada telulikur lagu lah sede nih kan arahan sholat. Jadi jangan dipaksakan. Kalau mau baca Al-Quran silahkan baca Yasin sekali, silahkan, nggak apa-apa tapi kalau baca 3 kali juga misalnya dengan bacaan yang bagus, ya tentu baca Al-Quran lebih banyak yang lebih bagus gitu kan, lebih sering gitu kan. Kemudian Masya. Jadi matahari posisi tetap, tapi kan ada bergeser-geser sedikit. Baik, jemaah rahimakumullah, karena masih ini bulan Sya'ban, kita lanjutkan. Kebetulan pada malam Rabu yang lalu belum selesai pembahasan tentang fadilah bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya an Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi annahu qala. Diceritakan dari Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi, mudah-mudahan Allah meridainya, dia berkata, mata sadiqi Abu Hafs al-Kabir, sahabatku yang bernama Abu Hafs al-Kabir meninggal dunia. Fasallaitu ala janazatihi, maka saya pun telah menyolatkan jenazahnya. Jadi seperti biasalah menyolatkan, memakamkannya. Walam azur qabrahu 8 ashhur. Kemudian saya lama tidak menziarahi kuburnya, tidak mendatangi kuburnya selama kurang lebih 8 bulan. Thumma qasadtu ziyaratahu. Kemudian saya bermaksud untuk menziarahinya. Jadi ziarah kubur ini tetap sunnah. Dulu awal-awalnya memang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuru, sabda Rasulullah. Dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan iman para sahabat di awal-awal Islam masih terlalu dekat dengan animisme, dinamisme yang menyembah batu, menyembah macam-macam gitu kan. Tapi setelah iman para sahabat itu kokoh dan kuat, macam Abu Bakar, Umar dan sebagainya, yang sudah enggak diragukan lagi keimanannya, fazuru, silakan ziarah. Itu adalah sunnah. Waalaikumsalam. Nah sekarang kondisinya, jikalau kondisi keadaan orang-orang yang ziarah kubur melenceng lagi, salah cara ziarah kuburnya, untuk kemudian memuja-muja, meminta-minta ke kuburan, ya haram lagi. Larang. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi, itu kaidahnya. Hukum itu berkisar tentang sebab dia dihukumkan. Dulu dilaranglah Rasulullah karena dikhawatirkan sahabat masih banyak yang dekat musyrik.
Setelah mantap imannya dianjurkan. Kalau ternyata kembali lagi kayak jahiliyah dulu, ya berarti haram lagi, gitu kan. Nah, jadi ini dia sekitar 8 bulan tidak menziarahi kubur sahabatnya. Tsumma qasadtu ziyaratahu, kemudian saya bermaksud untuk menziarahinya. Wa nimtul laila, dan kemudian saya tidur pada malam itu. Fara'aituhu mutaghayyiral laun, musfarral wajhi. Saya melihat dalam mimpi, katanya, kok wajahnya pucat ya. Padahal saya tahu sahabat saya ini orang baik, orang gagah, gitu kan. Wajahnya pucat sekali, musfar wajah kuning orang ini kan. Kemudian maaf, agak seru-seruan kita tadi. Waalaikumsalam. Wasallamtu alaihi. Kemudian saya mengucapkan salam kepadanya. Falam yuraddas salam alayya. Lalu dia balas. Dia tidak menjawab salamku, katanya kan. Faqultu, aku berkata, subhanallah, maha suci Allah. Lima lam turadda alayhi salam. Kenapa kau enggak jawab salam saya? Saya ucap salam dengan jelas kepadamu, assalamualaikum. Tapi kok kau diam saja? Kenapa sama sekali kau enggak jawab salamku? Faqala, maka temannya itu menjawab, raddus salam ibadatun. Menjawab salam itu adalah ibadah, katanya kan. Wa nahnu maqtu'una 'anil ibadah. Sedangkan kami ini penghuni kubur ini sudah terputus dari ibadah-ibadah. Jadi semua macam ibadah orang yang sudah meninggal itu sudah enggak ada lagi. Enggak ada sholat, enggak ada puasa, enggak ada zakat, hatta jawab salam sekalipun sudah enggak ada kena syariat lagi. Sudah selesai ibadah itu di dunia. Makanya jikalau ada orang sekarang mau tamat ibadah, mau selesai ibadah, mati saja. Nah, silakan meninggal dunia. Berarti selesailah urusan ibadah kan? Jadi nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Jadi kalau selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita wajib ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dia ucapkan salam kepada sahabatnya yang sudah meninggal dunia ini, tapi tidak dibalas salamnya. Ditanya, kenapa kau nggak balas salamku, nggak jawab salamku? Karena menjawab salam itu adalah ibadah. Wa nahnu maqtu'una 'anil ibadah, dan kami ini sudah terputus dari semua macam ibadah. Faqultu, maka aku katakan, mali araka mutaghayyiral wajh. Ini kenapa saya lihat wajahmu kok berubah macam ini, katanya kan. Wa qad kunta hasanal wajh, padahal kau dulu baik wajahmu, tampan, gagah, meraniki kan. Kok sekarang kucel-kucel meraniki lah. Faqala, lalu dia berkata, lamma wudi'tu fi qabri, ketika aku diletakkan di dalam kuburku, jadi ketika dimakamkan, ditaruh dalam kubur, ja'a malakun, datang malaikat kepadaku. Faqama ala ra'si, dia berdiri di atas kepalaku, katanya. Waqala, dan dia berkata, malaikat itu pada waktu dia baru masuk kubur, ya syaikhas su', orang tua yang jahat, orang tua yang buruk amalnya. Nah ini hati-hati nih, kita perlu waspada. Dipanggillah malaikat, ya syaikhas su', wahai orang tua yang buruk amalnya. Wadda dzunubi wa su'a af'ali, kemudian ditampakkan semua dosa-dosaku dan semua kejelekan-jelekan yang pernah saya lakukan. Digelar semuanya, dosa-dosa yang dulu pernah saya lakukan, perbuatan-perbuatan jelek, maksiat yang saya lakukan, ditampakkan semuanya. Dijejer di situ, diperlihatkan. Kemudian setelah itu, wadarabani bi'amudin, ampun dibleblak tiang menggunakan sebuah tiang, gegade lah meraniki. Dipukul saya menggunakan tiang, gegade niki. Fashta'ala jasadi naran, nyelaur badan tiang, katanya. Begitu dipukul dengan gegade niki, dengan tiang niki, nyala semua tubuhku, katanya. Thumma takallama ma'i qabri, kemudian kuburanku itu berkata. Jadi kubur ini ngomong juga kepada dia, katanya. Faqala, kuburnya berkata, amastahyaita min rabbi, wahai penghuni kubur, tidakkah kau malu kepada Tuhanku? Kata kuburnya nih, tanah ini ngomong nih. Thumma daghatani daghatatan hatta ikhtalafat adla'i. Kemudian tidak lama kuburan tersebut menjepit tubuhku dengan sebuah jepitan sampai bersilang-silang tulang-tulang rusuk. Berpolak selapu niki dijepit niki tanah niki sampai patah semua tulang-tulang rusuk. Wang kata mafasili, semua tulang-tulang itu patah remuk sudah semuanya, katanya. Wa baqaitu fil adabi ila al-lailati allati uhillu fiha hilal Sya'ban. Dan saya pun tetap dalam penyiksaan tersebut sampai tiba suatu malam hilalnya bulan Sya'ban. Masuk bulan Sya'ban. Wassalam.
Jadi dia dalam penyiksaan yang luar biasa, dijepit sama tanah kuburnya sampai hancur, remuk tulang belulangnya, ditimpuk sama malaikat sampai terbakar, nyala badannya semua, sampai kemudian tiba-tiba datang uhilla fiha hilalu Sya'ban, terbit bulan Sya'ban. Kemudian faida ana bimunadin yunadi min fauqi, tiba-tiba saya mendengar ada seruan yang memanggil dari atasku, katanya. Ayyuhal malak, malaikat yang menyiksa, irfa anhu, betalah, hentikan siksaan itu, angkat daripadanya siksaan itu. Fa innahu ahya lailatan min Sya'ban fi umrihi, karena sesungguhnya orang ini dia pernah menghidupkan satu malam saja dari bulan Sya'ban tersebut. Dia pernah menghidupkan satu malam dari bulan Sya'ban selama hidupnya. Wa shama yauman min ayyamihi, dan dia pernah puasa satu hari saja selama dalam bulan Sya'ban selama hidupnya. Jadi dia pernah menghidupkan satu malam di bulan Sya'ban dan pernah berpuasa di siang hari di bulan Sya'ban selama hidupnya. Fayarfa'ullahu ta'ala al-'adab 'anni, kemudian Allah pun mengangkat adab itu daripadaku, bihurmati qiyami lailatin min Sya'ban, karena memuliakan saya salat pada malam Sya'ban tersebut. Assalamu wasiyami yaumin minhu, dan dikarenakan saya berpuasa satu hari saja daripadanya. Tsumma basyarani bil jannati war rahmati, kemudian diberikanlah kabar gembira kepadaku dengan surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walidha qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, sehingga dengan begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya lailatal idain, barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, malam hari raya yang dua, Idul Fitri dan Idul Adha, walailatan nisfi min Sya'ban, dan juga malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub, tidak akan mati hatinya ketika hati-hatinya orang-orang itu pada mati. Jadi barang siapa yang menghidupkan dua hari raya, jadi kalau dua hari raya kan kita isi dengan takbiran kan? Takbir. Tapi sebetulnya takbiran itu ya takbir yang banyak-banyak takbir sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang paling inti. Nah, kita lebih banyak dengan takbir keliling, lomba takbiran, dan persiapan membuat lampionnya setengah bulan. Gitu kan? Sibuk dengan itu, padahal takbirnya yang intinya, bukan itunya gitu kan. Nah, tapi ya kita sambil isi lah. Apalagi takbirannya pakai kemudian irama kecimol kan, jadi agak kacau sedikit itu. Baik. Ruya an Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu annahu qala, ma min lailatin ba'da lailatul qadri, tidak ada satu malam setelah lailatul qadar atau malam qadar, afdalu min lailatin nisfi Sya'ban, yang lebih afdal selain daripada malam nisfu Sya'ban. Jadi tidak ada satu malam pun katanya yang lebih afdal selain Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu sudah tidak ada bandingannya selain malam nisfu Sya'ban tersebut. Walidha warada fi fadliha ahaditsu akharun muta'addidatun, sehingga dengan demikian banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah daripada nisfu Sya'ban. Wa kanat tabi'una min ahli Syam, dan para tabi'in dari ahli Syam, jadi ulama-ulama tabi'in. Siapa itu tabi'in? Yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sahabat. Jadi orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah macam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan seterusnya lah, yang sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan sahabat. Termasuk yang sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mencari Rasulullah ke Madinah dengan segala upaya, nggak berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Wais Al-Qarni contohnya, tidak dikategorikan sahabat, padahal hidup sezaman dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau mencari Rasulullah ke Madinah, meninggalkan ibunya, kemudian nggak ketemu Rasulullah lagi, ada perang di luar, balik lagi ke mana? Ke Yaman, sampai di situ, kemudian berikutnya lagi pas mengantar ibunya lagi ke Mekah, Rasulullah sudah wafat, gitu kan? Jadi nggak sempat dijuluki sebagai sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat. Yang berjumpa dengan sahabat itu tabi'in. Tabi'ut tabi'in, orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in. Kalau kita apa jatuhnya nih? Tabi'ut tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin
ila yaumil qiyamah. Jadi kita nih yang mengikuti tabi'ut tabi'in sampai hari kiamat, orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu status kita. Tapi masalah status itu bukan sesuatu yang apa namanya, kemudian jaminan. Jangan berpikir, wah andai yang hidup zaman Rasulullah luar biasa. Belum tentu. Andai hidup zaman Rasulullah, ingat posisi kita, jangan-jangan posisi Abu Bakar, Abu Jahal. Kan gitu. Abu Jahal juga berjumpa Rasulullah. Tapi naudzubillah. Jadi syukuri kita sekarang, yang penting kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, itu kemudian bisa juga menyampaikan kita untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian orang yang hebat imannya? Para nabi, malaikat. Bagaimana malaikat nggak hebat? Dia nggak punya nafsu, hanya ibadah saja. Kalau gitu para nabi dan rasul, bagaimana nabi dan rasul nggak imannya mantap? Karena dia langsung dapat wahyu dari Allah. Kemudian sahabat-sahabat, gitu. Bagaimana kalian nggak mantap imannya? Karena kalian langsung berjumpa dengan aku, Rasulullah, menyampaikan wahyu kepada kalian. Lalu siapa yang hebat imannya? Orang-orang yang datang nanti di akhir zaman. Dia nggak berjumpa denganku, nggak pernah mendengar wahyu dariku, tapi beriman. Makanya Rasulullah bersabda, "Tuba liman yarani wa amanabi." Beruntung orang yang melihat aku kemudian beriman kepadaku. Beruntung. Tapi kemudian summa tuba wa qala sab'a marrat. Kemudian beruntung sampai 7 kali Rasulullah mengulangi tuba beruntung gati. Siapa niki? Liman lam yarani wa amanabi. Orang-orang yang tidak sempat atau tidak pernah berjumpa melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Jadi kita walaupun statusnya waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, tapi alhamdulillah yang paling penting kita jaga keimanan ini jangan sampai pudar, gitu kan, jangan sampai melemah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak sekali dalil-dalilnya. Wa kana tabi'una min ahli Syam, dan para tabi'in dari ahli Syam. Syam ini ya wilayah Yaman, Syria, gitu, Palestina masuknya. Seperti Khalid bin Ma'dan, wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairuhum rahimahumullah yu'azzimunaha wa yajtahiduna bil ibadati fiha. Jadi ulama-ulama dari Syam ini mereka semua mengagungkan malam nisfu Sya'ban ini dan bersungguh-sungguh untuk beribadah. Jadi mereka isi dengan aneka macam ibadah para ulama dari Jazirah Syam ini. Sedangkan falamma ishtahara dzalika anhum fil buldan, ketika sudah masyhur kegiatan mereka di antero negeri, bahwa ulama-ulama Syam ini mengagungkan nisfu Sya'ban, mereka mengisi dengan amalan-amalan yang luar biasa pada nisfu Sya'ban, sampailah berita ini ke sepenjuru seantero negeri. Ikhtalafan nas fi dzalika. Mulai berbeda pendapat manusia-manusia tentang amalan-amalan pada tabi'in tersebut. Faminhum man qibalahu wa minhum wa wafaqhum. Dan sebagian dari mereka ada yang menerima bahwa perlu untuk kita menghidupkan, mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian wa wafaqhum, dan juga mereka sepakat ala ta'zimiha, untuk membesarkannya, mengagungkannya, dan semacam yang mengisinya dengan amalan-amalan. Sepakat mereka semua. Lakin aktsara ulama min ahli al-Hijaz ankaru dzalika. Tapi kebanyakan ulama dari Hijaz ini Mekah, Arab. Ulama-ulama Arab Saudi itu ankaru dzalika, mengingkari. Dan kanggo niki orang-orang yang mengamal-amalkan sesuatu hatta malam nisfu Sya'ban, karena itu tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alasan mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, tilka kulluhu bid'atun, semua itu bid'ah. Itu kata ulama Hijaz. Jadi ulama Arab Saudi bid'ah lah pun niki. Nah, kalau kita niki cenderung mengikuti ulama Syam, tabi'in di situ. Jadi memang ya banyak sekali fadilah-fadilah yang didapatkan pada nisfu Sya'ban. Akan tetapi ingat, nanti ada penjelasan lanjutannya. Ada amalan-amalan yang jangan sampai juga terlalu berlebihan. Wa qalu, sudah nih. Wal haqqu, dan yang benar itu adalah annal mu'mina, bahwasanya orang mukmin itu idza ishtaghala fi tilkal lailah al khassah, apabila mereka menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah khusus pada malam-malam, bi anwa'il ibadat, dengan aneka macam ibadat, minas shalah, seperti salat, wa tilawati, dan baca Al-Quran, wa dzikri, dan juga dengan zikir,
wa du'ai, dan juga dengan doa-doa, ya juzu, boleh, wala yukrahu, dan tidak makruh. Nah, ini yang al-haq, yang benar. Jadi silahkan kita isi dengan baca Al-Quran, dengan sholat-sholat sunnah, sholat sunat yang biasa, tahajud kah, istikharah kah, sholat tobat dan sebagainya. Kemudian baca Al-Quran, yang biasanya kita kan baca surah Yasin, malam nisfu Sya'ban kan. Nah, sering saya tanyakan, intinya baca Al-Quran, bukan hanya Yasin disebutkan, baca Al-Quran. Nah, kemudian kita katakanlah kita menemukan tradisi baca Yasin 3 kali. Saya mengkhawatirkan sekali baca Yasin 3 kali di celah antara maghrib isya itu, karena waktunya pendek. 1 kali aja baca Yasin sudah hampir masuk isya. Ini dia kejar celah sebentar, paling setengah jam itu, dengan 3 kali baca surah Yasin. Sehingga apa yang jadi korban? Bacaan Al-Qurannya yang jadi kacau. Yasin wal Quran gitu. Udah nggak bener. Akhirnya yang tadinya niatnya mau dapat pahala, sede jari niki. Jadi malam yataghanna bil Quran bahwa asimun. Siapa yang tidak melakukan Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran dengan bacaan yang sesuai, yang benar, dengan hukum-hukumnya, makhrajnya dan sebagainya, asimun, berdosa kita. Yasin wal Quran al-Hazim innaka minal muslimin. Astagfirullah. Doa anta. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi mana gunnahnya dapat, mana dia tempat majas dapat, semua kena. Kalau ditanya mana lebih baik baca 3 kali dengan bacaan amburadul tajwidnya daripada 1 kali bacaan yang benar, yakin jawab 1 kali dengan jawab bacaan yang benar. Ya, jangan kejar 3 kalinya, lebih kacau gitu kan. Iya, jadi jangan hanya kejar sama kayak orang tarawih. Mana lebih bagus sholat tarawih 23 dengan cara kilat khusus meracik kararat daripada 11 tapi mantap, lebih bagus 11. Bahkan biaran 2 rakaat sholat daripada likur rakaat sede. 2 rakaat taran. Ngapain dapat 23 rakaat tapi hancur lebur semua bacaannya. Ya, sering saya ibaratkan merata dengan lelet tambang emas jok sepotong. Uleknya 1 puso jauh rawok niki kan. Karung penuh dia mau 1 puso niki. Rawok jauh ulek niki. Ada dengan api kebagaian niki kan di saring semua. Ampun mau 10 gram berkantongin, dia mau dan segitan. Tapi 10 gram mau niki. Mas nyelen daripada 1 puso rawok jauh ulit, daripada likur lebur lah sede nih kan arahan sholat. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang mau baca Al-Quran silahkan baca Yasin sekali, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau baca 3 kali juga misalnya dengan bacaan yang bagus, ya tentu baca Al-Quran lebih banyak, yang lebih bagus gitu kan, lebih sering itu kan. Kemudian zikir, doa itu boleh, wala yukrahu, tidak makruh. Wa ammal ijtima'u fiha fil masajid. Nah, ini perlu kita coba garis bawahi ini. Ini sampai almarhum Bapak dulu digaris bawahi kitab ini. Mungkin perlu bisa cerminan. Ini kitab zaman bahula sampai bolong-bolong niki. Sengaja saya pakai biar banu niki, tapi niki mandi niki kan. Digaris-garis sama beliau niki. Makanya sampai hilang-hilang hurufnya semua niki. Tahun berapa kitab ini? Tahun 82. 82. Wa ammal ijtima'u fiha fil masajidi, adapun berkumpul padanya pada malam nisfu Sya'ban itu di masjid-masjid, wal jawami'u lis-shalah an-nafilah, dan berjamaah untuk salat nafilah, salat sunnah di malam nisfu Sya'ban bil jama'ati, dengan berjamaah, at-takthirati, yang banyak niki, kama huwal muta'ad fi zamanina, sebagaimana yang kita jumpai di zaman kita sekarang niki, fayukrahu, makruh. Nah, jadi berkumpul-kumpul untuk sholat sunnah, terutama apalagi menjalankan sholat sunnah secara berjamaah, itu makruh malah. Bagaimana kalau kita kumpul di masjid pada nisfu Sya'ban, baca surah Yasin dan sebagainya? Memang seharusnya anjurannya mau sholat kah, mau baca Al-Quran kah dan sebagainya, zikir kah, itu adalah amalan sendiri-sendiri semula. Kenapa kemudian kita kumpul di masjid, di situ kemudian kita baca Yasin dan sebagainya? Untuk mendorong, menarik, mengajak orang-orang yang di wah ambu masjid, nanti demili tayak jok masjid dan beramal di malam tersebut. Saya nggak lamun dia marah niki, aron dia ndak tayak kan dia tayak di masjid. Jadi minimal nih, apalagi di Jawa, di Jakarta niki, kalau nisfu Sya'ban itu penuh masjid. Tapi apa yang mereka bawa? Penuh si air dah niki. Di halaman di depan niki penuh sama air, botol-botol niki, sampai di salon ditaruhin air semua. Ketika orang baca Yasin niki, air penuh di sana sini, tabarrukan.
Jadi mereka mengharapkan air. Kalian pada berharap air niki kan. Cuma penuh masjid. Nah, kalau nggak dikumpulkan seperti itu, mereka nggak akan datang ke masjid. Untuk mengajak orang-orang yang jarang baca Al-Quran, bahkan yang tidak pernah baca Al-Quran, minimal pada malam itu mereka juga beramal membaca Al-Quranul Karim. Tapi kalau untuk sholat sunnah, lebih baik jangan. Jangan mengadakan sholat sunnah nisfu Sya'ban, karena tidak ada. Di sini akan dibahas sedikit. Ada sholat yang dilakukan oleh orang-orang, tapi itu bikinan. Nanti kita lihat di sini. Wahada qaul al-Auza'i, dan ini sebagaimana perkataannya al-Auza'i, yaitu yang dari Syam ini, Imam ahli Syam, ya, Imam ahli Syam, wa alimihim wa faqihihim, dan mereka dia termasuk orang yang alim dan orang yang faqih di situ. Jadi ini ulamanya di situ. Wa kadza israjus surujal katsirati fil masajid. Begitu juga menyalakan lampu-lampu yang banyak di masjid. Nah, dulu kan belum ada listrik, jadi tradisinya malam nisfu Sya'ban menyalakan lampu yang banyak sekali. Dan malam selikur, malam bulan puasa itu? Tapi malaman. Nah, malaman, cara lain kan malaman. Nah, kalau ini nisfu Sya'ban di bertempat mereka menyalakan lampu yang banyak. Wa iqadun naqadil, dan menyalakan lilin-lilin al-katsirati yang banyak. Jawami'i, di tempat-tempat yang berkumpul fi tilkal lailah, di malam tersebut la yajuz. Enggak boleh. Jadi kalau malam itu kemudian menyalakan lilin-lilin yang banyak khusus untuk malam itu disebutkan la yajuz, jangan. Lima dzukira fil qaniyati anna israja surujil katsirah, bahwasanya menyalakan lampu yang banyak lailatul bara'ati pada malam bara'ah niki fi sukaki wal aswaq, di sudut-sudut jalanan dan di pasar-pasar, bid'atun, itu bid'ah. Wa kadza fil masajid, begitu juga di masjid. Jadi nggak perlu menyalakan lampu-lampu khusus di luar lampu-lampu yang sudah ada. Kalau lampu yang sudah ada ya silahkan itu mau. Tapi lampu-lampu khusus yang dinyalakan hanya untuk malam itu bid'ah. Wa yadmanul qayyim, dan itu perlu penguasa di situ untuk membuat regulasi lah, aturan. Jangan melakukan hal seperti itu. Bal law dzakarahul waqifu wa syaratahu la ya'tabiru dzalika syar'an. Tapi jika orang yang mewakafkan dan mensyaratkan seperti itu, maka itu sudah ada dasar daripada syarat. Jadi misalnya ada orang mewakafkan masjid, kemudian dia berwasiat mensyaratkan, saya mewakafkan tapi nanti pada malam itu nyalakan lampu, itu juga nggak boleh dituruti. Itu tidak ada dasar dari syarat gitu. Kemudian wa illam yakun min malil waqfi, jikalau tidak itu dari harta wakaf, bal tabarra'u bihi yakunu dzalika tabdhira. Jadi kalaupun bukan dari wakaf, menyalakan lampu-lampu samar itu mubadir. Dihitung mubadir. Wa idha'atul mal, dan juga menyia-nyiakan harta. Wa tabdhir haramun binassil Quran, dan yang namanya mubadir itu haram sesuai dengan nas Al-Quran. Wala tubadzir tabdhira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi mubadir enggak boleh. Makanya jikalau kita mengadakan acara apapun, hindari mubadir. Kalau kita begawi, saya keluar dari konteks ini, membicarakan tentang mubadir. Mubadir ini sesuatu yang dilarang sama Al-Quran. Nasnya haram disebut mubadir. Dan dengan begawi, misalnya niki pada begibung niki, satu pakai nampan nari niki, pakai nari, begibung dengan dua misalnya niki. Itu ada masih banyak sisa nasi ini. Kira-kira nasi ini dimanfaatkan atau dibuang-buang nanti? Dibuang-buang kan? Kasih ayam. Bikin sengaruh. Jadi intinya ada manfaatnya. Kalau sampai ini jadi sesuatu yang mubadir, maka perlu dievaluasi cara untuk ini. Masih mending misalnya pakai cara prasmanan, gitu kan? Prasmanan ngambil sendiri. Dan kalau ngambil sendiri pun ingat, kita ngambil sendiri, kita tahu takaran kita sendiri. Kita tahu sedang lapar apa sedang kenyang. Kalau perut sedang kenyang, jangan ngambil sudah hawa nafsu penuh, kemudian nah, ini menandakan kita jarang resepsi. Dia nggak ingat yang lain waktu itu, yang pendidikan kadar ulama di Jakarta. Jadi memang tumben-tumben kita diajak makan di Le Meridian gitu kan, di hotel punyanya siapa tuh, Ciputra, bukan Ciputra, Robustejo dulu di Sudirman. Kita orang kampung rata-rata semua gitu kan, orang kampung makan di hotel yang luar biasa mewah. Di situ kan ada opsional, pilihan-pilihan makanan kan, ada yang nasi, ada yang roti besar-besar kayak piring itu. Karena yang hadir tamu-tamunya bukan hanya orang Indonesia, ada juga orang bule, ada juga orang India yang makan, ada orang Arab yang hadir kan. Nah, saking kita tumben-tumben melihat sanganan sama Ranike gitu kan, akhirnya rata kita ambil.
ambil nasi, ambil lauk, semua. Di pojoknya ada roti yang kayak piring itu. Setelah ini nasi penuh, kita ambil roti, kita lungkep lagi atas roti itu lagi. Semua ngambil begitu. Saya juga ikut ngambil kita. Pas kita makan bingung, cara makannya bagaimana ini kita kan roti itu. Ya ternyata itu opsional, pilihan. Bagi yang makan nasi silahkan nasi diambil. Bagi yang makan roti silahkan roti diambil. Itu maksudnya. Oh kita semua nasi diambil, roti marah-marah piring ini kita lungkap lagi. Akhirnya mubadir, nggak boleh begitu kan. Jadi mubadir sesuatu itu nggak boleh. Nasnya dalam Al-Quran. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an idaatil mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk menyia-nyiakan harta. Wa i'tiqadu anna dzalika ditelang si anu ini kan. Telang si rayap nih kan. Jadi bahwa kita meyakini bahwa yang sedemikian itu adalah sesuatu yang mungkar dan sangat bid'ah. Wa akbahu sayyiati, dan itu sesuatu yang jelek. Wa kadzat tanafulu fi tilka lailah. Begitu juga salat sunnah pada malam nisfu Sya'ban bil jama'atil katsirati, dengan berjamaah banyak orang, bid'atun qabihatun, bid'ah yang jelek. Nah, jadi salat sunnah pun itu bid'ah karena tidak ada anjurannya. Yajibul ijtinab, wajib kita menjauhinya. Qad ittafaqu ala karahatil jama'ah fin nawafil, maka sudah sepakat untuk hukum makruh salat berjamaah dalam mengerjakan salat-salat sunnah. Ma'adat tarawih, selain tarawih. Jadi yang boleh berjamaah untuk salat-salat sunnah itu hanya 3. Tarawih, wal istisqa, wal kusuf, dan juga istisqa dan gerhana. Itu saja. Duha nggak ada, tahajud nggak ada. Di Jakarta sering sekali saya menemukan, dan saya juga sering melakukannya, termasuk di bulan Ramadan sama Syekh Ali Jaber juga di Masjid Sunda Kelapa itu. Pasti, bisa bilang pasti, selama 1 bulan penuh itu kita sholat tahajud berjamaah dipimpin oleh imam-imam di situ, Ali Jaber dan lain sebagainya gitu kan. Sebetulnya tidak ada tuh tuntunan untuk sholat sunnah tahajud berjamaah. Jadi semua itu sholat sunnah itu jangan dilakukan berjamaah kecuali tarawih, istisqa, minta hujan, dan gerhana bulan, gerhana matahari. Itu saja yang dilaksanakan dengan cara berjamaah. Idza kana siwal imam arba'atu wassalah. Ya. Wassalatul lati tusalli fi tilka lailah bil jamaah al-katsirah wa tusamma salatul bara'ah. Mungkin pelungguh nggak pernah mendengar bahwa di malam nisfu Sya'ban ini tenar sekali. Di beberapa kawasan itu ada namanya salat sunnah bara'ah. Salat sunnah bara'ah, salat sunnah kafarah. Itu untuk menghapus dosa-dosa. Kalau di Suryalaya, di Tasikmalaya itu rutin malam nisfu Sya'ban dipimpin oleh Abah Aus itu, oleh mursyidnya di situ, salat sunnah bara'ah. Berapa rakaat? 100 rakaat. 100 rakaat. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu niki 1000 kali. Setiap rakaat niki 10 kali. Jadi kali 100 sama dengan 1000 kali untuk membaca. Nah, ini yang disebut dengan salat sunnah bara'ah, dan ini dihukumkan di sini itu bid'ah, enggak ada. Jadi waktu sama salatul bara'ah dinamakan dia salat bara'ah, bid'atun aydan li'adami wuqu'iha fi asri sahabah, karena itu tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Belum ada sahabat. Boleh buka semua, enggak ada sahabat yang mengerjakan yang namanya salat bara'ah tersebut. Ridwanullah ta'ala, mudah-mudahan Allah berdaya mereka semua. Wat tabi'in rahimahumullah ta'ala. Begitu juga tabi'in. Jadi enggak ada tabi'in ini yang mengerjakan salat sunnah bara'ah. Bal inna ma zaharat ba'dal mi'atir rabi'ah minal hijrati. Tapi ini terjadi mulai muncul pada abad ke-5 Hijriah. Fa innaha hadatsat fil Masjidil Aqsa. Ini awal mulanya terjadi salat ini mulai dari Masjidil Aqsa. Sanatu 48 wa 400 pada tahun 448 Hijriah. Wa asluha, asal mula terjadinya salat secara berjamaah tersebut, alama dzakarahul Imam At-Turtusi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Turtusi, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki qadima Baitul Maqdis, dia datang ke Baitul Maqdis di Palestina. Faqama yusalli lailatan nisfi min Sya'ban. Lalu dia berdiri untuk salat sunnah di malam nisfu Sya'ban fil Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa. Fa ahrama khalfahu wahidun. Enggak lama datang orang lain, seseorang, dia takbir di belakangnya, jadi makmum. Satu orang aja nih. Tsumma tsanin, datang orang yang kedua.
Summa thalithun, datang orang yang ketiga. Summa rabi'un, yang keempat. Fama atammaha illa wa hum jam'un katsirun. Belum selesai salat ternyata sudah banyak sekali yang ikut berjamaah sama laki-laki ini. Jadi awalnya dia salat sendirian, salat sunnah sendirian pada nisfu Sya'ban tersebut. Tiba-tiba datang seseorang ikut menjadi makmum, datang 2, 3, 4, ternyata sampai selesai salat penuh jemaahnya yang ikut pada laki-laki tersebut. Kemudian summa ja'a fil amil ati. Nah, tahun berikutnya lagi, tahun mendatang, datang lagi laki-laki tersebut, fasalla ma'hu khalqun katsir. Ternyata salat di belakangnya banyak sekali orang-orang yang ikut jadi makmumnya. Summa sya'at fil masajid wa intasharat fil bilad. Kemudian itulah yang tersebar di masjid, oh ini ada salat berjamaah, tersiar di negeri-negeri, ternyata ada salat sunnah berjamaah di nisfu Sya'ban. Awal mulanya begitu. Wastaqarrat sunnatan bainal ibad, sehingga dijadikanlah itu, diterapkan sebagai seolah-olah dia sunnah di antara hamba-hamba. Jadi makanya kalau nggak tahu, nggak ada dasar ilmunya, jangan asal-asalan. Orang cerita nama Rudi ini kan, almarhum bapak bercerita, layak perempatan rumah sakit jiwa ini, para nara meong mati mungkin boleh. Apa nak talat le bucus di laut ni, kalau makin lebih jika lain telang. Masih ada ya. Di sebelah mana mungkin? Sudah nggak ada? Ada ya? Oh, di Keramik ya? Nah, katanya begitu. Ada katanya pemeong mati, talat ledek. Akhirnya lama-lama datangin dengan duit dan diarah dan sebagainya. Jadi nggak tahu asal mulanya, asal muasalnya. Jadi kemudian sesuatu yang baru ini. Nah, ini yang kalau nggak jelas dasarnya, jangan dilakukan. Bayangkan tadi hanya orang sholat sunnah sendirian, datang orang masbuk, banyak jadinya. Itulah awal mula orang sholat berjamaah di malam nisfu Sya'ban, dan ditetapkan sebagai sebuah sunnah di antara hamba-hamba. Wa qad dammaha al-ulama min a'yanil mutaakhirin, dan itu sudah dijelekkan lah, sudah dicelalah oleh ulama mutakhirin. Wasarahu bi annaha bid'ah, dan diserukan bahwa diumumkan bahwa itu adalah bid'ah qabihatun, yang jelek, mustamilatun ala munkarat, bahkan mengarah kepada kemungkaran. Fa'ala hadza yanbaghi al-'ajzi an taghyiril tilkal munkarat, maka hendaklah bagi orang-orang yang tidak mampu untuk merubah kemungkaran ini, alla yahdurul jamaah fi tilkal lailah. Jadi jangan hadir di salat berjamaah pada malam tersebut. Kalau ada orang salat berjamaah di malam nisfu Sya'ban, enggak usah hadir, enggak usah ikut. Sebagai bentuk penolakan kita. Bal yusalli fi baitihi, tapi sebaiknya dia salat sendiri di rumah. Jadi nisfu Sya'ban silahkan salat sunnah. Itu malam yang luar biasa untuk dia beramalan. Mau salat sunnah, mau baca mau apa, tapi silahkan di rumah saja, gitu kan. Nah, kita besok nisfu Sya'ban di masjid, kita gimana? Hadir apa enggak nih? Nah, kalau baca Al-Quran masih itu ya tidak ada aturannya kan. Silakan baca Al-Quran untuk mengajak orang-orang juga, malah mengajak orang berbuat baik, dapat pahala juga kan itu. Tapi jangan adakan sholat sunnah. Ada nggak sholat sunnah dia? Hanya baca Al-Quran aja kan? Nah, baca Al-Quran yang benar tapi. Nah, jangan baca Al-Quran buru-buru itu saja. Walaupun 2 kali ya. Walaupun 2 kali, nggak mesti 3 kali. Nah, lebih baik sekali, benar daripada 3 kali kacau. Gitu. Illam yajid masjidan saliman. Jadi lebih baik dia sholat di rumah jikalau dia tidak mendapati masjid yang selamat min hadhil bid'ah, dari bid'ah tersebut. Lianna salata fil masjid bil jama'ati sunnatun, karena hukum salat berjamaah di masjid niki adalah sunnah. Ini mengatakan sunnah di sini. Wa taktsiru sawadu ahlil bid'ah manhiyun anhu, dan berkumpul-kumpul dengan ahli bid'ah niki dilarang daripadanya. Wa tarkul manhi anhu wajibun, dan meninggalkan sesuatu yang dilarang itu wajib hukumnya. Jadi meninggalkan majelis yang dilarang niki justru yang wajib padanya. Wa fi'lul wajib muta'ayyanun, dan mengerjakan hal yang wajib itu sesuatu yang sudah jelas dasar hukumnya. La siyama lima kana masyhuran bainan nas, terutama atau apalagi bagi orang-orang yang sudah terkenal atau dikenal di antara manusia bil ilmi wa zuhdi, dia sebagai orang alim dan zuhud, maksudnya para tuan guru, para ustadz gitu kan, yang sudah dikenal mereka. Jadi sebaiknya dia tidak menghadiri kalau ada seperti itu. Fa innal wajiba alaihi alla yahdura fi masjidin, sebaiknya wajib atasnya tidak boleh hadir di masjid syahada fihi hadil munkar, yang terang di situ adanya kemungkaran-kemungkaran. Lianna hudurahu ma'a adamil inkar, karena kehadirannya di situ
beserta dia tidak mengingkari bahwa itu adalah sesuatu yang bid'ah, yuhamul amah an hadhihi al-af'al mubahatun aw manduba ilaiha, akan membingungkan umat. Ini tuan guru doang datang nih, tuan guru doang iya gawe nih, kan ini bingung umat kan, ya, boleh apa enggak nih kira-kira. Tapi kalau tuan gurunya tidak datang, para ustadz enggak datang di situ, umat sudah mantap, berarti ini sesuatu yang tidak boleh. Nah, itu maksudnya. Jadi makanya para tuan guru, para ustadz juga harus melihat-lihat, memilah-milah gitu undangan-undangan yang dihadiri. Misalnya ada undangan dalam rangka napi niki keselamatan, napi niki ada pembukaan acara begocek dari itu misalnya. Nah, jangan hadir. Oh, yang penting kan dia diundang nih. Nah, jangan hadir gitu kan. Jadi harus punya sikap tegas di situ. Jadi, ini kalau hadir di situ, makanya hadir tuan guru doa yang kan begitu. Banyak ya, buka acara persiapan dan sebagainya. Nah, itu ya. Masya Allah, na'udzubillah. Masih agak panjang. Ya sama pembahasannya, jadi kehadirannya akan bikin bingung umat. Jadi kalau kita tidak bisa menolaknya dengan tegas, melarangnya, cukup dengan sikap sama Rabbana fayahsulu lahu tsawab, maka dia juga mendapatkan pahala bi fi'li ma yaqdiru alaihi, dengan perbuatan sesuai dengan kemampuan dia. Minal ingkar, dari mengingkari, bil qalbi, dengan hatinya tadi, dia kanggut dan datang kan, walaupun dia tidak bisa mencegahnya. Wal imtina'in dari hudur, dan menahan diri daripada hadir di tempat sama Rabbana. Wal hasilu, dan kesimpulannya, anatil kal lailata, bahwa malam tersebut, wa in warada fi fadliha ahadits muta'addidatun, meskipun dijelaskan fadilah-fadilahnya dalam hadis-hadis yang banyak sekali, lakin laisa li ahadin ayyu'azzimaha bima dzammahu syari', tidak sepatutnya, semestinya seseorang mengagungkan malam nisfu Sya'ban tersebut dengan sesuatu yang dicela oleh syariat. Jadi jangan melakukan yang tidak sesuai. Wamanhiyun 'an, dicegah daripadanya. Isya. Baik, kita lanjutkan sesi tanya jawab sedikit. Secara waktu, silakan. Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jarak kubur yang awal-awalnya tapi kita memang itu di era ini kita melihat ada ini sebagai pembanding salah satu fatwa bahwa jangan engkau bersusah banyak pergi jauh-jauh dengan biaya mahal dibanding ketiga adalah maaf kemudian Madinah dan Masjidil Aqsa. Nah, di dalam salah satu komunitas itu ada istilah IPB, India, Pakistan, dan Bangladesh. Nah, ini sebagai pembanding. Kalau Rasulullah melarang jalan kubur, kemudian mengajarkan kembali, apakah di konsep di redaksi yang dibuat di zaman Rasulullah melarang berjalan jauh-jauh bersusah payah kecuali bertiga, apakah ini ada perubahan sehingga kita melihat ada komunitas yang lebih intens, lebih mengarah kepada IPB itu ketimbang umat ini terkesan demikian. Barangkali mengenai penjelasan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai ziarah kubur. Ziarah kubur ini sekali lagi hukumnya dia turun naik, gonta-ganti hukumnya. Tergantung bagaimana cara pelaksanaannya dan bagaimana cara orang yang berziarah tersebut. Saya ulangi hadisnya Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Jadi kuntu ini kan fa'il. Aku dulu telah melarang kalian untuk ziarah kubur.
Nah, pada waktu itu di awal-awal Islam, karena masih sahabat-sahabat dulu kan awalnya pada penyembah berhala tuh, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah hal-hal yang sifatnya animisme, sehingga di awal-awal itu kalau itu diizinkan oleh Rasulullah, dikhawatirkan mereka akan salah kaprah, lalu minta-minta ke yang meninggal dan sebagainya. Maka setelah Rasulullah melihat sahabatnya sudah keimanannya sudah mantap, gak akan mungkin goyah, maka fazuru, silahkan ziarahlah kalian. Nah, tujuan ziarah kubur yang paling pertama mendoakan orang yang diziarahi tersebut. Kita yang mendoakan dia, bukan kita minta didoakan oleh yang di kubur itu. Gimana dia bisa mendoa? Dia sudah nggak ada ibadah di situ. Maktu'un, sudah terputus ibadahnya orang-orang di kubur itu. Doa itu adalah ibadah. Kita yang mendoakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Diampuni dia, ya Allah, kasihani dia, sayangi dia, Allah, tetapkanlah hatinya, jawaban biar dia mampu jawab. Kita yang doakan dia. Yang pertama, membantu dia lah gitu. Kemudian yang kedua tujuannya adalah supaya untuk kita mengingat mati. Sehebat apapun kita, pangkat apapun yang kita sandang, harta berapapun yang kita punya, ujung-ujungnya kita akan masuk ke sini juga. Walaupun rumah kayak istana, kayak Mukesh Ambani ini rumahnya tiket 34, harganya triliun, ujung-ujungnya masuk hanya 1,5 meter nih, nggak bawa apa-apa. Yang punya emas kayak apa banyak nggak. Makanya saya ingat pesan almarhum Haji Said Kekri ini, apa katanya, makan-makan terus kan, hilang sebentar, bikin nasi Bukhari, bikin nasi mandi, kan. Saya tanya, yuk Tuan Haji, maka selalu menikmati makan-makan. Apa katanya? Nikmati hidup yang kita punya, kita nikmati aja. Saya nggak napi, pekerjaan saya Alham bilang jelut yang mandi dengan meninggal dunia. Mandi dengan mati, kata dia, kan di sana kan tugasnya karena mungkin sebagai kiai itu. Itu yang saya perhatikan dengan sak miskin, tiang pandi, pada dan tante bokos nih. Orang yang kaya raya punya harta, mobil, rumah kayak apa nih, pada tante bokos. Coba harta kekayaan yang begitu banyak nih, mana-mana 10.000 terselip dalam mandi dan bau. Itu jadi perenungan saya katanya. Jadi harta yang begitu banyak nih sama sekali. Anda yang beli mobil 5 nih, mana-mana seki STNK, dia mau jauh nih, atau kunci, kan bisa dibawa, ditinggal semua. Makanya ada, mumpung masih hidup kita nikmati ya, nikmati. Akhirnya dia makan-makan terus, kemarin makan kambing katanya, nikmati hidup. Ada kelemak mati terus, mungkin kebanyakan kambing kan, karena itu ajal gitu. Mendadak nih, dia roah, dia memimpin doa, tinjau kita kan, besoknya meninggal dunia aja, udah ajal. Asbab kambing itu lain cerita gitu kan. Nah, jadi mengenai ziarah kubur, al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum ini dia berkisar, beredar, tergantung illat, sebabnya. Jika di akhir zaman ternyata orang ziarah kubur, kembali dia muja-muja kubur, minta-minta ke situ, sudah kembali lagi cara yang salah. Haram lagi hukumnya. Ziarah kubur juga banyak salah caranya. Apa yang kita bawa ziarah kubur, coba ya. Tahu kemana? Makam pahlawan. Apa yang kita bawa? Bunga rampe. Bunga rampe ini. Makanya jangan salahkan. Saya tinjau yang awal-awal, bahkan kemarin juga nih di Masjid Timur kita sholat Id kan. Begitu kita turun dari masjid, di pintu kubur itu ditunggu oleh, maaf, saudara kita yang dari sana gitu kan, belum mandi rumah, dia menjual rampe di pintu gerbang kubur nih. Kayak Allah karino desa. Ini yang jual rampe, nggak ada gitu kan, bunga-bunga. Dia tahu tradisi umat Islam, kalau misalnya mau ziarah kubur bawa bunga-bunga ini. Apakah ini sesuatu yang benar? Salah. Salah sama sekali. Jadi kalau kita pakai bunga rampe, kembang apapun, hatlen, minyak wangi kita semprot, itu kita hanya mewangikan atasnya saja. Yang akan mencium bau wanginya kita yang di atas. Sementara yang di dalam kubur itu, kalau kita nggak kirim doa-doa, itu busuk orang-orang yang masuk ke situ. Dalam berzanji disebutkan, atirillahumma qabrahul karim, wangikanlah, harumkanlah kuburan yang mulia ini, kuburan Rasulullah, kuburan sahabat-sahabat, bikin wangi semerbak kuburan tersebut. Dengan apa? Yang dia mantutu niki langsung disimpulkan bikin wangi rampe kadun niki, wangi. Padahal atirillahumma qabrahul karim, wangikanlah, semerbakkanlah kuburan yang mulia ini bi'arfin syadhiyin, dengan wangi-wangian yang semerbak, min salatin wa taslim, dari salawat dan salam. Ucap salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar. Itu yang bikin wangi kubur,
bukan bunga-bunga. Nah, itu sudah salah gitu kan. Makanya kalau ziarah kubur nggak usah bawa-bawa bunga-bunga maradik, karena itu sesuatu yang tidak benar dan salah kaprah gitu. Doakan dia, ucap salam dan seterusnya, itu ziarah kubur. Yang kedua mengenai IPB-nya langsung ada kedua lagi tadi apa? Ya, baik. Makanya langsung ke IPB saya ingat. Baik. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Janganlah bersusah-susah untuk melakukan perjalanan jauh kecuali tujuan 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidi hada, Masjidil Aqsa. Jadi kalau mau bersusah-susah ziarah ke masjid, datang ke masjid, itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu tujuannya apa? Maksudnya kalau kita hanya ingin menziarahi masjid untuk sholat, untuk mendapatkan fadilah sholat di masjid, nggak usah bersusah payah cari masjid-masjid yang lain, karena dia sama. Masjidil Haram kalau kita sholat 2 rakaat di situ sama dengan kelipatan 100.000 kali lipat sholat di Masjidil Haram. Masjid Nabawi ada yang bilang 10.000, tapi kalau saya lihat di pintu di mimbarnya Rasulullah itu 1.000 kali lipat nilainya sholat di masjid yang lain. Masjid Al-Aqsa ada yang bilang 1.000 kali, ada yang bilang 100 kali. Ini masih ikhtilaf, bilangnya 1.000 kali. Yang ada urutannya ada 100.000 di Masjidil Haram, 10.000 kali lipat Masjid Nabawi, 1.000 kali lipat di Masjidil Aqsa. Nah, adapun masjid-masjid yang lain semewah apapun, mau masjid